Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arina Elwidat NIM 53, Yeni Putri NIM 62, dan Imro'atus Saadah NIM 68. Nah, kami dari kelompok 9 di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai abnormalitas akibat kelainan kromosom. Nah, yang kita bahas itu yang pertama ada definisi kromosom, kemudian definisi abnormalitas kromosom, jenis-jenis abnormalitas kromosom, serta yang keempat di akhir nanti ada post-testnya. Yang pertama yaitu pengertian kromosom. Nah, kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Nah, struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks, yaitu kromosom gonosom yang menentukan jenis kelamin, dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Nah, kelainan kromosom sendiri itu sering juga disebut aberasi kromosom. Pada dasarnya, kelainan kromosom itu dapat berupa kelainan jumlah kromosom serta kelainan struktur kromosom. Nah, kelainan kromosom akan menyebabkan gangguan sejak dari fertilisasi sampai periode setelah lahir. Nah, yang pertama kelainan jumlah kromosom. Kelainan kromosom ini terjadi ketika seseorang memiliki jumlah kromosom lebih sedikit atau lebih banyak dari 23 pasang atau 46 buah. Kelainan jumlah kromosom dapat bermanifestasi sebagai aneuploidi atau poliploidi. Nah, yang pertama yang A yaitu aneuploidi adalah kondisi abnormal yang disebabkan oleh hilangnya satu kromosom atau yang sering kita kenal dengan monosomi pada suatu pasang kromosom, atau yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah kromosom pada satu pasang kromosom, atau trisomi yang disebabkan oleh terjadinya kesalahan dalam proses pemisahan kromosom pada fase meiosis 1 dan 2. Nah, peristiwa gagal berpisah ini bisa terjadi pada saat meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, apabila terjadi pada saat meiosis 1, yaitu dimulai dari pembelahan sel saat meiosis 1 itu kromosomnya gagal berpisah, nah, dan tertarik ke salah satu kutub. Nah, sehingga itu pembelahannya menjadi tidak normal. Namun, setelahnya pada pembelahan sel saat meiosis kedua itu terjadi secara normal. Namun, jumlah anakannya itu menjadi tidak normal. Menjadi 4 buah anakan. Yang pertama yaitu N+1 kromosomnya, yang kedua N+1, yang ketiga N-1, dan yang keempat N-1. Nah, sedangkan gagal berpisah pada saat meiosis kedua itu terjadi apabila saat pembelahan sel pada saat meiosis 1 itu terjadi secara sempurna, atau kromosomnya dapat tertarik pada kedua belah kutub. Namun pada saat pembelahan meiosis kedua itu kromosomnya gagal berpisah dan tertarik ke salah satu kutub sel, sehingga sel anakannya itu 4 sel anakannya itu jumlah kromosomnya itu yang pertama N+1, yang kedua N-1, N dan N. Nah, ini menyebabkan kelainan kromosom. Nah, macam-macam aneuploidi sendiri itu yang pertama ada monosomi, apabila keadaan di mana tubuh itu kehilangan satu kromosom dalam seperangkat kromosom atau kromosom homolog. Nah, kromosom pada monosomi dapat dirumuskan dengan 2N-1. Kemudian ada nulisomi. Nulisomi keadaan kromosom
manusia di mana kromosom tersebut kehilangan 2 buah kromosom atau sepasang kromosom dalam kromosom homolognya, sehingga jumlah kromosomnya menjadi 44. Jumlah kromosom pada nulisomi itu bisa dirumuskan dengan 2n-2. Kemudian ada trisomi. Trisomi adalah keadaan di mana tubuh kelebihan kromosom sejenis, sehingga kromosomnya menjadi 2n+1 atau 47 kromosom, yang seharusnya kita ketahui bahwa kalau kromosom normal itu berjumlah 46 kromosom. Nah, selanjutnya tetrasomi. Apabila keadaan di mana tubuh mengalami kelebihan sepasang kromosom atau 2 buah kromosom sehingga kromosomnya menjadi 48. Nah, itu tadi contoh-contoh atau macam-macam dari aneuploidi. Selanjutnya yang B yaitu poliploidi, merupakan etiologi kematian yang paling sering tampak pada kasus abortus spontan dan kasus bayi lahir dengan kematian yang mendadak. Poliploidi adalah kelebihan jumlah kromosom yang lebih dari sepasang pada semua kromosom. Poliploidi ini dapat berasal dari triploidi atau 69 kromosom atau tetraploidi apabila 92 kromosom. Nah, triploidi lebih sering ditemukan dan berhubungan dengan kejadian abnormal sebelum atau selama proses pembuahan. Nah, contoh poliploidi ini ada pada tumbuhan karena tidak terjadi pada manusia, karena saat janinnya itu mengalami poliploidi, maka ia akan mati sebelum dilahirkan. Jadi janinnya tidak bisa berkembang. Nah, contohnya pada tanaman yaitu tetraploid misalnya pada kentang dan heksaploid misalnya pada gandum, sehingga menyebabkan ukurannya lebih besar daripada leluhurnya yang diploid. Contohnya lagi yaitu semangka tripoid yang tidak memiliki biji yang normal. Bijinya tidak berkembang atau terdegenerasi dan dijual sebagai semangka tanpa biji. Kemudian ada stroberi. Nah, terlihat kan pada gambar itu contoh dari semangka tanpa biji dan stroberi yang mengalami poliploidi. Nah, kemudian abnormalitas pada jumlah pada kromosom autosom tadi kan ada trisomi. Nah, trisomi ini sendiri macamnya ada 3. Yang pertama trisomi 13 atau Patau sindrom. Patau sindrom ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah kromosom pada pasangan kromosom yang ke-13. Bisa dilihat pada gambarnya yang kromosom ke-13. Nah, namun sindrom ini jarang terjadi, hanya dari 1 dari 16.000 kelahiran. Namun Patau sindrom ini dibilang mematikan karena tingkat kematian penderita sindrom ini hampir 90%. Gejalanya yaitu contohnya bayi lahir dengan berat badan kurang, bibirnya sumbing, jumlah jari tangan atau kaki lebih dari 10, kelainan bentuk telinga serta mata, kepalanya berukuran kecil dan beberapa tanda khusus lainnya. Kebanyakan penderita trisomi 13 akan mengalami keguguran di dalam kandungan. Kemudian yang kedua yaitu trisomi 18 atau Edwards syndrome. Nah, memiliki ciri fisik yang khas antara lain ukuran kepalanya kecil, bagian belakang kepala menonjol, kelainan pada telinga, tulang dada pendek, tidak punya kuku, kelainan pada alat kelamin, dan berat badan tidak normal. Umumnya, penderita sindrom ini mengalami keguguran dan kandungan atau meninggal keguguran dalam kandungan atau meninggal tidak lama setelah lahir. Hanya 5 dari 10% yang bisa bertahan dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu trisomi 21 atau Down syndrome.
disebabkan adanya penambahan kromosom pada pasangan kromosom yang ke-21. Faktor resiko terjadinya Down syndrome antara lain ibu yang umurnya lebih dari 35 tahun atau riwayat keluarga dengan Down syndrome. Gejalanya yaitu berat badan lahir rendah, ukuran kepala kecil, bagian belakangnya datar, sudut mata luar naik ke atas, kelainan bentuk telinga dan hidung, dan beberapa lainnya. Selain menyebabkan kelainan fisik, Down syndrome juga menyebabkan gangguan perkembangan penderitanya. Umumnya, penderita Down syndrome memiliki intelijensi koesion atau IQ-nya rendah, lebih rendah dari manusia biasanya. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan.